Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, naga merupakan makhluk mitologi yang paling terkenal di dunia. Seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing. Di Eropa, naga selalu dilambangkan sebagai makhluk yang jahat, sedangkan bagi masyarakat Cina, naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Begitu besarnya penghormatan bangsa Cina terhadap makhluk mitologi ini, sehingga para kaisar dengan bangga mengenakan simbol bergambar naga. Di banyak negara, naga memiliki banyak nama. Di Cina disebut long, berbentuk ular dengan 4 kaki yang berkuku dan sangat sakti. Di Jepang disebut ryu, naga digambarkan memiliki 3 kuku tajam, dan banyak nama lainnya dari negara-negara yang berbeda. Tak hanya di dunia, bahkan di alam gaib pun, naga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa di surga, maupun di istana iblis. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Di dalam dunia Islam, ternyata kisah naga pernah ditulis oleh seorang ulama besar bernama Zakaria Al-Qazwini dalam kitabnya berjudul Ajaib Al-Makhlukat wa Gharaib Al-Mawjudat. Beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan adanya naga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Isa Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada orang kafir di alam akhir 99 ekor naga. Diceritakan bahwa orang-orang kafir akan dicakar dan digigit oleh naga tersebut. Dalam kitab tersebut terdapat bab khusus tentang naga, bahkan dijelaskan fisiknya. Menurut Zakaria, naga itu ada. Naga dipercaya hampir seluruh agama dan di seluruh negeri. Selain itu, naga dianggap sebagai mitos, mitologi. Namun, di beberapa kitab para ulama, naga itu hewan yang pernah ada dan hidup di bumi. Sebelum bertempat di bumi, makhluk ini dulunya bertempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, ular dulunya adalah makhluk indah dengan 4 kaki, yang membuatnya bisa berjalan dan terbang bebas di surga. Bentuk tubuhnya yang gagah membuatnya dijuluki ular naga. Kisah ini bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Adam dan Hawa di surga, di mana mereka hidup dalam kebahagiaan dan hanya diberikan satu larangan, yaitu tidak boleh mendekati sebuah pohon terlarang. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Iblis yang mengetahui hal itu berniat untuk menggoda mereka, agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa sudah berada di dalam surga, dan mengetahui jika Adam telah dilarang untuk memakan buah itu, maka ia menghampiri pintu surga dan berdiri di situ kira-kira selama 300 tahun. Tahun dari tahun akhirat, dan dia selalu melihat ke sana kemari, siapa tahu ada yang melewati pintu surga. Wahab bin Munabbih berkata, dan datanglah raja burung surga, yaitu burung merak yang indah wujudnya. Dan ketika iblis melihatnya, maka burung tadi dipanggil dan disuruh mendekat. Lalu berkatalah iblis padanya, wahai burung yang bagus, dari manakah kamu? Burung tadi menjawab, dari pertamanan Adam. Iblis berkata, saya membawa nasihat yang bagus dan saya ingin kamu memasukkanku ke dalam surga bersamamu. Burung merak menjawab, kenapa kamu tidak masuk sendiri?
Iblis berkata, "Saya ingin masuk secara rahasia." Burung tadi menjawab, "Wah, saya tidak sanggup, tapi saya akan membawa teman yang bisa memasukkanmu dengan rahasia." Kemudian merak tadi mendatangi ular. Yang mana di dalam surga tidak ada makhluk yang lebih indah daripada ular. Kepalanya terbuat dari yakut merah, kedua matanya dari zabarjat hijau, lidahnya dari kapur, dan kedua kakinya seperti kaki unta. Mereka berkata padanya, "Di pintu surga ada malaikat dari malaikat mukarromin yang membawa nasihat." Maka bergegaslah ular tadi menemuinya. Kemudian iblis berkata, "Apakah kamu bisa membawaku masuk ke dalam surga secara rahasia karena aku membawa sebuah nasihat?" Ular pun menjawab, "Bagaimana caranya mengelabui malaikat Ridwan?" Iblis berkata, "Bukalah mulutmu." Lalu ular membuka mulutnya, dan masuklah iblis tersebut dan berkata, "Bawalah aku mendekati pohon itu." Lalu ular pun membawanya dan meletakkannya di dekat pohon itu. Kemudian iblis mengeluarkan seruling dan memainkannya dengan merdu. Ketika Adam dan Hawa mendengarnya, mereka langsung mendatanginya untuk mendengarkan dan menikmatinya. Di saat mereka sampai di dekat pohon, maka kepada mereka, iblis berkata, "Wahai Adam, mendekatlah pada pohon ini." Adam berkata, "Sesungguhnya aku dicegah untuk mendekati pohon itu." Iblis berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Karena sesungguhnya siapa saja yang memakan biji dari pohon ini, dia tidak akan bisa tua dan pikun." Dan iblis juga bersumpah dengan nama Allah, bahwa memakan biji itu tidak akan membahayakan mereka berdua, dan dia mengaku bahwa dia adalah pembawa nasihat bagi mereka berdua. Maka Adam pun menyangka bahwa tiada yang berani mengucapkan sumpah dengan nama Allah pada kebohongan, dan menyangka juga bahwa iblis itu memanglah malaikat pembawa nasihat. Dari keinginan Hawa untuk bisa menjadi kekal di surga, maka ia maju lebih dulu dan memakannya. Ketika Adam melihatnya makan dan selamat, maka Adam pun ikut maju dan memakannya. Pada saat biji itu sampai di tenggorokan, maka terbanglah mahkota yang melekat di kepalanya, bersama perhiasan-perhiasan yang ada padanya. Disinilah timbul pertanyaan, kenapa dikala Hawa memakan biji tersebut, seluruh pakaiannya tidak terlepas seketika, sedangkan pakaian Adam terlepas seketika itu juga? Jawabannya adalah, andaikan pakaian Hawa juga terlepas seketika itu, maka Adam akan kembali, dan tidak akan mau ikut memakannya. Begitu juga diat atau tebusan itu pada yang berakal. Dan karena sesungguhnya, awal perkara itu untuk Adam. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya Adam memakannya itu dalam keadaan lupa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu." Surah Toha ayat 115. Ketika Adam memakan biji pohon tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mencabut ubun-ubun Adam dan Hawa, serta mengeluarkannya dari surga dan dipanggil dengan sebutan maksiat. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Surah Al-Baqarah ayat 36. Abdul Razak dan Ibnu Jalil meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya musuh Allah iblis menawarkan kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga, dan berbicara dengan Adam dan Hawa. Namun semua hewan menolak tawarannya itu. Iblis kemudian berkata, "Ku akan melindungimu dari gangguan Adam. Engkau ada dalam jaminanku bila engkau memasukkanku ke dalam surga." Tadinya ular ini memiliki 4 kaki. Akan tetapi, Allah kemudian menjadikan ular ini berjalan di atas perutnya, dihilangkan kakinya. Dan setelah kejadian itu, iblis kemudian memberikan kedudukan khusus pada bangsa ular, atas jasanya membantu mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga.
Ular tersebut sebagian diletakkan iblis dekat dengan istananya. Dan ular yang terkuat adalah naga. Imam Ahmad berkata, bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salamah, dari Ali dan Abu Nadrah, dari Abu Syair bahwasanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepada Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Ia kemudian menjawab, saya melihat singgasana yang dikelilingi oleh beberapa ular. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah singgasana iblis. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Sayyad adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah. Ia mempunyai kelebihan, di mana matanya mampu menembus alam jin. Karena kekeramatannya, para sahabat bahkan pernah menganggapnya sebagai Dajjal. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.